Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal mudhakarata wa tadhkira wal ifada wal istifada wal has'a 'ala tamassuki bi kitabillah sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalat al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadri miqdar al-azim. Allahumma ya man bi yadihi wa kullu khair kulluha wa ilayhi yarji'u al-amru kulluhu ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ta'alina fathan qariba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah dan memperbanyak diri untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Salat serta salam kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, kita lanjutkan daripada belajar fikih puasa. Kemarin kita sudah masuk belajar daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sekali lagi, perkara yang membatalkan puasa itu ada dua. Ada namanya muhbitat, ada namanya mubtilat. Muhbitat itu adalah perkara yang membatalkan pahala puasa. Kalau mufattirat itu perkara yang membatalkan puasa. Kalau perkara pahalanya batal, tidak dapat pahala, tapi tetap dan tidak wajib qada. Tidak dapat pahala tapi tidak wajib qada. Kalau mufattirat, batal puasa, itu batal pahalanya, juga batal dan juga wajib qada. Kemarin kita sudah sedikit masuk dengan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Yaitu pertama al-ghibah, yaitu menggunjing, membicarakan tentang keburukan-keburukan orang lain. Maka ini ketika kita berpuasa baik ditinggalkan. Kenapa? Kita berpuasa seharian penuh, akan tetapi kita tidak dapatkan pahala puasa. Sebab kenapa? Karena kita menggibah. Apa itu ghibah? Membicarakan sesuatu kekurangan saudara kita, dan saudara kita nggak suka kalau kekurangan itu dibicarakan. Maka itu ghibah. Kemudian yang kedua an-namimah, naqlul kalam bi qasdi iqa'il fitnah. Apa itu namimah? Yaitu memindahkan perkataan dengan maksud agar terjadinya fitnah. Maksudnya adalah omongan A
disampaikan kepada omongan ini si B, dan omongan si B disampaikan kepada ini si A. Biar apa? Biar terjadi fitnah di antara keduanya, biar berantem. Sekarang gini, si A ini nggak suka dengan si B. Nah, kita dengar, terus kita sampaikan ke B, si A itu ngomong begini tentang kamu. Terus si B ini ngomong lagi, sampaikan lagi ke si A. Oh, si B itu ngomong begini, akhirnya berantem A sama B. Nah, ini namimah. Terus bagaimana baiknya? Baiknya kalau kita dengar omongan-omongan yang kalau kita bakal sampaikan nanti akan menjadi fitnah, baik jangan dibicarakan, jangan diomongin. Memang kenyataannya seperti itu, tapi kalau kita bicarakan atau kita sampaikan kepada yang bersangkutan, nanti yang bersangkutan marah. Akhirnya apa? Si A sama si B berantem. Gara apa? Gara-gara kita menyampaikan omongan si A ke B atau si B ke A. Ya, itu namimah. Dan Rasul katakan, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba. Walau abidan, sekalipun ahli ibadah. Ya Allah. Ahli ibadah. Sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, zikirnya rajin. Tapi apa? Punya kelakuan suka ngadu domba. Ini kata Rasul nggak bakal masuk surga. Wah ya Allah. Maka lebih-lebih lagi kalau kita puasa. Lebih lagi kalau kita puasa. Itu batal puasa kita. Nahan lapar kita dari subuh sampai maghrib nggak dapat apa-apa. Sebab kenapa? Karena kita ngadu domba orang. Karena kita bikin dua orang yang tadinya akur jadi berantem. Terus bagaimana baiknya? Kalau omongan itu bakal jadi fitnah, bakal bikin ribut, baiknya nggak usah diomongin. Termasuk sekarang ini nge-share, share-shareannya. Nah, kalau nge-share itu bakal buat berantem, baiknya jangan. Ya. Baiknya kita share yang manfaat aja, pengajian, ceramah agama. Kalau yang bakal buat kita berantem, bakal bikin hati kita keras, apalagi dengan tujuan si A sama si B berantem, nah ini baiknya kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, al-kadhibu wa huwa al-ikhbaru bi ghairil waqi'. Berbohong. Apa itu bohong? Menghabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, walau kana mizahan, sekalipun niatnya bercanda. Hati-hati ya. Kita pikir wah bercanda, enggak, batal puasanya. Jadi gitu ya. Jadi jangan pernah kita ngomong sesuatu yang enggak sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, sekalipun niat kita bercanda. Sekalipun niat kita bercanda. Kita lagi puasa, batal puasa kita. Apalagi kalau kita niat nipu. Niat nipu, ini lebih-lebih lagi. Niat bercanda aja ngebohong batal puasa, apalagi ya memang benar niat nipu. Maka baik tinggalkan perkataan bohong. Kalau memang kita benar-benar nggak tahu, bahkan cukuplah seseorang dikatakan pembohong kalau berbicara sesuai dengan yang dia tidak tahu. Ini baru katanya, baru kabar burung, cuman dia bercerita udah seakan-akan benar kenyataannya seperti itu. Itu cukup dikatakan pembohong. Apalagi belum sama sekali mendengar atau dapat kabar-kabar. Ya, baik kalau belum kelihatan sama mata kita, belum terdengar sama telinga kita, baru katanya, baik jangan kita sampaikan. Kenapa? Khawatirnya kita tetap dikatakan orang pembohong. Kemudian yang keempat, an-nadhru bima yahrumu aw lamma yahillu bi syahwatin, ay bi an yataladza bin nadhri. Memandang sesuatu yang diharamkan. Memandang sesuatu yang diharamkan. Lamma yahillu bi syahwah, dalam tanda kutip
jika dibarengi dengan syahwat atau mandangnya penuh dengan khusyuk. Ada perempuan lewat pakai rok mini. Kalau kita memang ini ngelihat nggak sengaja, nggak apa-apa, nggak batal puasa. Cuman kalau kita pelototin sambil kita bayang-bayangin lagi, ini batal puasa kita. Jadi kalau ngelihat sama perempuan, kalau memang kelihatan, ya sudah, rezeki namanya. Kita nggak niat ngelihat, cuman kelihatan, ya udah, sudah rezeki kita. Cuman kalau kita nikmatin, nah ini namanya an-nadhru bisyahwah. Memandang dengan syahwat ini bisa menyebabkan batal. Itu juga perempuan melihat laki. Kalau kelihatan ganteng, sepandang, sekali pandang, itu rezeki. Cuman kalau dibayang-bayangin, nah ini bisa membatalkan juga puasa. Dan penyakit yang paling banyak ketika puasa itu TV. Ya. Judulnya mah iklan sirup. Cuman yang dilihatin paha perempuan. Nah, baiknya kita tinggalkan. Jangan banyak-banyak nonton TV ketika kita puasa. Ya, judulnya kita melihat iklan, pengajian, kapan iklan yang ditampilkan perempuan-perempuan mutabarrijat yang buka aurat. Nah, kalau kita mau sedang puasa, baik kita tinggalkan perkara-perkara yang syubhat yang bisa mengurangi pahala puasa kita, bahkan bisa membatalkan pahala puasa kita. Kemudian yang berikutnya al-yaminul kadzibah, haliful kadzib, yaitu bersumpah bohong. Ya. Sumpah tapi bohong. Ya. Nah ini juga bisa membatalkan. Benar, saya nggak ngelakuin, padahal ngelakuin. Nah ini batal puasa kita, pahala puasa kita. Ya. Jadi jangan pernah kita coba-coba bersumpah, tapi ternyata sumpah itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kita udah, apalagi kalau bawa-bawa nama Allah. Kalau bawa-bawa nama Allah tidak sesuai dengan kenyataannya, kena hukuman, yaitu kafarat puasa 3 hari berturut-turut. Namanya kafaratul aiman, yaitu tebusan bagi berbohong atas nama Allah. Demi Allah saya nggak ngelakuin, padahal ngelakuin. Itu wajib puasa 3 hari berturut-turut. Kenapa? Karena dia udah mau ngebohong, udah mau bersumpah, pakai nama Allah lagi. Nah ini lebih-lebih lagi ya. Maka baik kita tinggalkan. Kalau memang kita tidak sesuai dengan kenyataannya, kita bilang aja nggak sesuai dengan kenyataannya. Tapi kalau memang kita nggak mau mengakui, lebih baik diam daripada kita bersumpah. Ternyata itu tidak benar. Kemudian yang berikutnya qaul zur wal fuhsy wal amalu bihi. Ya. Fil hadis man lam yada' qaul zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabahu. Yang berikutnya yang bisa membatalkan pahala puasa kita adalah perkataan-perkataan yang fahish. Perkataan tercela, perkataan-perkataan yang menyakiti, atau perbuatan-perbuatan tercela. Ya. Maki-maki, ya. Marah-marah, ya. Kita bilang orang, ya. Dengan perkataan-perkataan yang membuat hati orang tersakiti. Dasar ini, dasar itu. Kita dalam keadaan puasa, marah, dan marah kita itu dengan kata-kata yang fahisyah, yang keji, ya. Entah bawa-bawa nama binatang lah, ya. Entah dengan sifat-sifat yang buruk lah. Ini bisa batal pahala puasa kita. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Termasuk dikatakan berkelahi, ya. Atau ribut, ya. Baiknya bagaimana? Baiknya ketika datang orang, ya, ingin menguji kesabaran daripada kesabaran kita, maka hendaknya dia katakan dengan hatinya, inni shaimun, saya puasa. Jadi itu. Karena di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan keji, ya, perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan keji,
maka Allah nggak punya kepentingan dengan lapar dan hausnya. Lapar dia seharian, kasihan. Haus dia seharian, kasihan. Cuman dia nggak bisa ninggalin maki-maki orang. Dia nggak bisa ngomong itu ninggalin ngomong-ngomong jorok. Dia nggak bisa ninggalin perbuatan-perbuatan keji. Ini Allah nggak butuh dengan lapar dia, nggak butuh juga dengan haus dia. Maka yang terakhir, maka tinggalkan ya, perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan jorok. Kenapa? Karena itu juga bisa membatalkan daripada pahala puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita belajar perkara-perkara yang membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Kita cukupkan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan duduknya kita dalam majlis ilmu ini Allah Ta'ala jadikan pahala bagi kita, ampunan atas dosa-dosa kita, Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah kabulkan setiap hajat kita, Allah kabulkan di dunia bersama orang-orang saleh, Allah kabulkan di akhirat bersama para kekasih Allah di surganya Allah. Allah berkahi diri kita, umur kita, keluarga kita, harta kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum